Baik, perkenalkan nama saya Nikada Ayudhana Oktari Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 039. Di sini kami akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Multiple Myeloma. Berikut adalah nama dari anggota SGD A1. Topik pembahasan yang akan kami bahas yakni adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, definisi multiple myeloma, etiologi multiple myeloma, patogenesis multiple myeloma, diagnosis multiple myeloma, tata laksana multiple myeloma, kesimpulan, dan saran. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Niko Magusjawati dengan 3 digit yang terakhir 020. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu selanjutnya latar belakang. Yang pertama, multiple myeloma adalah penyakit sel plasma ganas yang ditandai dengan proliferasi klon sel plasma ganas di sumsum tulang dan protein monoklonal dalam serum dan atau urin dan disfungsi organ terkait, dan merupakan cedera organ terminal dengan morbiditas dan mortalitas yang signifikan pada bentuk disfungsi ginjal, hiperkalsemia, lesi litik, tulang, dan anemia. Yang kedua, myeloma multiple ini diperkirakan 30.770 kasus baru atau sekitar 46,7% perempuan dan 53,3% laki-laki. Didiagnosis setiap tahun di Amerika Serikat dengan peringkat ketiga setelah limfoma dan leukemia. Yang ketiga, multiple myeloma ini adalah penyakit yang sangat unik dalam hal diagnosis dasar. Tesnya hanya mencakup jumlah sel darah lengkap, diferensiasi panel metabolisme dasar, elektroforesis serum kalsium, serum dan protein urin, pemeriksaan tulang. Nah, semua ini harus tersedia di negara-negara yang berpenghasilan rendah ataupun menengah. Yang selanjutnya, dengan berkembangnya terapi yang lebih baik, multiple myeloma ini telah berubah dari penyakit yang tidak dapat diobati ke salah satu penyakit yang masih belum dapat disembuhkan, tetapi dapat diobati atau highly treatable. Dengan terapi, kebanyakan pasien rawat jalan. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Lorena Samantha Delina dengan 3 digit yang terakhir 062. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rumusan masalah dari student project SGD kami, yaitu yang pertama ada apakah pengertian dari multiple myeloma, yang kedua bagaimana etiologi multiple myeloma, yang ketiga bagaimana patogenesis multiple myeloma, yang keempat bagaimana penegakan diagnosis multiple myeloma, dan yang kelima, bagaimana penata laksanaan untuk multiple myeloma. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya adalah Monika Priyatanujaya dengan 3 digit yang terakhir 085. Di sini saya izin untuk menjelaskan tujuan. Jadi setelah mengetahui latar belakang di atas, adapun tujuan dalam tugas penyusunan student project adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apa pengertian dari multiple myeloma. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana etiologi dari multiple myeloma. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana patogenesis dari multiple myeloma. Yang keempat, untuk mengetahui bagaimana penegakan diagnosis dari multiple myeloma. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana penata laksanaan dari multiple myeloma. Next. Adapun manfaat dari student project ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat ilmiah atau teoritis dari student project ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memberikan informasi kepada pembaca tentang multiple myeloma. Yang kedua itu ada manfaat praktis. Yang pertama bagi masyarakat itu dapat mengetahui informasi lebih mengenai multiple myeloma, dan bagi tenaga kesehatan dan mahasiswa untuk dapat menambah keilmuan yang sudah dimiliki mengenai multiple myeloma. Baik, selamat malam dokter dan juga teman-teman semua. Perkenalkan saya Veronica Angelina Ahugudi dengan 3 digit yang terakhir 001. Mohon izin untuk menjelaskan terkait dengan definisi multiple myeloma. Jadi, multiple myeloma itu dikenal sebagai keganasan sel plasma pada sumsum tulang, yang dimana keganasan sel ini
mencakup monoklonal gammopathy of undetermined significance atau MGUS, hingga multiple myeloma, dan yang paling jarang terjadi itu seperti leukemia sel plasma. Namun, menurut definisi, penyakit ini tuh harus diperhatikan secara khusus karena mengingat progres perjalanan penyakit yang lumayan berbahaya dan dapat mengakibatkan kerusakan akhir pada organ-organ yang lebih fatal. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai definisi multiple myeloma. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan lanjutkan. Perkenalkan, nama saya Fadi Fitri Zahra dengan 3 digit terakhir 135. Di sini saya akan membacakan etiologi multiple myeloma. Yang pertama, penyebab dari multiple myeloma belum diketahui secara pasti. Sering ditemukan di kalangan petani, pekerja kayu, perajin kulit hewan, dan pekerjaan dengan paparan langsung terhadap zat petroleum. Meskipun demikian, belum ada kepastian secara medis bahwa faktor risiko multiple myeloma adalah dari pekerjaan-pekerjaan tersebut. Berbagai macam ortolasi kromosom, salah satunya hiperdiploid, serta mutasi-mutasi seperti KRAS mutation terjadi di banyak kasus multiple myeloma. Terima kasih. Baik, pada slide ini saya izin menjelaskan mengenai patogenesis multiple myeloma. Jadi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Aurean Devagre Putra dengan 3 dim terakhir 192. Jadi pada ilmu tentang patogenesis multiple myeloma telah berkembang secara cepat dalam beberapa tahun terakhir karena penemuan penggunaan pendekatan biologi molekuler. Jadi sampai saat ini multiple myeloma itu masih dianggap sebagai penyakit yang tunggal, yang meskipun sebenarnya multiple myeloma itu adalah kesimpulan dari beberapa keganasan sel plasma yang beragam secara sitogenetik. Jadi asal-usul selnya sendiri terjadi saat interaksi pertama mereka dengan antigen, kemudian sel B folikel berkembang menjadi sel plasma berumur pendek yang menderita apoptosis in situ. Jadi patogenesis multiple myeloma juga menunjukkan adanya pengaruh interaksi kritis jadi antara sel multiple myeloma dan juga lingkungan mikro sumsum tulang yang terdiri dari protein matriks ekstraseluler atau ACM seperti fibronektin, kolagen, dan laminin, serta elemen seluler seperti sel punika, hematopoietik, sel imun, sel endotel sumsum tulang, dan BMSC atau bone marrow stromal cell, serta pengubah yang bertekatan dengan secara anatomis, tetapi secara fungsional itu berbeda dari tulang kortikal, yaitu osteoklas dan juga osteoblast. Mungkin sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Niko Maheriani dengan 3 digit NIM terakhir 019. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi terkait dengan diagnosis dari multiple myeloma. Nah, dalam mendiagnosis multiple myeloma ini, adapun tahapannya dimulai dari anamnesis, kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, pada anamnesis, di mana pasien itu seringkali menunjukkan tanda dan gejala berupa nyeri tulang, perdarahan, kelemahan, anemia, infeksi, paling sering adalah pneumokokus, hiperkalsemia, dan kompresi pada sumsum tulang belakang yang mengarah pada gejala neurologis. Kemudian pada pemeriksaan fisik, itu tidak jarang pasien itu mengalami nyeri tekan pada bagian tulangnya, tampak pucat atau disebabkan karena anemia, kemudian ekimosis atau purpura karena trombositopenia yang mungkin terlihat, kemudian pada pemeriksaan neurologis, pasien itu seringkali ditemukan mengalami kehilangan sensasi terkait dengan dermatom yang mengalami kompresi sumsum tulang tersebut. Kemudian selain itu juga pasien seringkali mengalami neuropati dan miopati. Nah, selain itu, pasien juga dapat mengalami amyloidosis yang ditandai dengan adanya shoulder pad skin, yaitu lesi kulit yang spesifik, kemudian makroglesia dan purpura peripalpebral pasca portoskopi. Kemudian ada pun beberapa pemeriksaan penunjang untuk mendiagnosis dari multiple myeloma. Yang pertama itu adalah analisis serum dan urin, di mana ini akan meliputi pemeriksaan dari kadar imunoglobulin
kuantitatif, yaitu IgG, IgA, dan juga IgM. Di mana untuk elektroforesis protein serum itu untuk kuantisasi dari protein monoklonal. Di mana pemeriksaan ini lebih spesifik untuk mengenai pemeriksaan dari jenis protein yaitu M protein, di mana mengukur perubahan kadar berbagai protein, terutamanya dari kadar M protein, itu akan membantu melacak dari perkembangan penyakit atau respon terhadap pengobatan. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya juga ada free light chain assay, di mana ini dilakukan bersama dengan analisis serum, itu akan menghasilkan sensitivitas yang tinggi untuk melakukan screening terhadap multiple myeloma. Kemudian evaluasi sumsum tulang, ini persentase sel plasma dari sumsum tulang klonal itu lebih dari sama dengan 10% merupakan kriteria utama untuk mendiagnosis dari multiple myeloma. Kemudian juga ada studi sitogenik, di mana studi sumsum tulang pada diagnosis awal itu harus mencakup analisis kromosom dengan fluorescence in situ hybridization atau FISH. Kemudian ada imaging, di mana suatu survei tulang yang telah menjadi standar diagnosis selama ini ternyata itu memiliki kadar sensitivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan melakukan CT scan, sehingga lebih baik untuk menilai dari multiple myeloma secara imaging itu dilakukan CT scan. Kemudian tes diagnosis tambahan ini bisa dengan menggunakan MRI, di mana ini akan membedakan antara smoldering myeloma dari multiple myeloma. Baik, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Desa Agung Istri Padma Putri dengan 3 digit terakhir 232. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai tata laksana multiple myeloma. Nah, terapi multiple myeloma dapat dibagi menjadi 2, yaitu terapi definitif dan suportif. Yang pertama dari terapi definitif. Ini dapat dibagi menjadi 2 juga, yakni kemoterapi dan juga ada terapi alternatif. Kemoterapi ini bertujuan untuk dapat mencapai respons stabil tanpa mengeradikasi. Contohnya ada melphalan atau siklofosfamid dengan atau tanpa prednisolon. Kemudian terapi alternatif dapat diberikan kemoterapi yang intensif dan transplantasi sumsum tulang. Adapun juga beberapa obat kanker yang dapat digunakan seperti thalidomid, lenalidomid, dan juga bortezomib. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikade Ananda Satya Diwiyanti dengan 3 digit NIM terakhir 035 akan melanjutkan mengenai terapi suportif. Terapi suportif ini bertujuan sebagai pemelihara kualitas hidup pada pasien dengan multiple myeloma. Contohnya itu minum cairan setidaknya 3 liter cairan per harinya, diberikan larutan salin intravena dan juga bisfosfonat dan transfusi plasma tukar. Dalam keadaan khusus itu dapat diberikan konsentrat imunoglobulin profilaktik dengan antibiotik dan obat anti jamur. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, mohon izin melanjutkan presentasi. Pertama, perkenalkan, nama saya Nanggung Gede Bayu Rajendra Widiagung dengan 3 digit terakhir 175. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simpulan atau membawakan tentang simpulannya, yang mana pada student project ini, untuk simpulan itu pengertiannya, itu multiple myeloma merupakan keganasan sel plasma yang menjadi tumor ganas primer pada sumsum tulang yang juga dikenal sebagai Kahlor disease. Nah, lalu untuk etiologinya, biasanya itu multiple myeloma ditemukan pada kalangan petani, pekerja kayu, perajin kulit hewan, serta pekerjaan-pekerjaan yang terekspos secara langsung dengan bahan petroleum. Nah, selanjutnya untuk patogenesis itu terjadi saat interaksi pertama mereka dengan antigen, yang mana sel B folikular yang teraktivasi membentuk germinal center, lalu mengalami hipermutasi somatik, pemilihan antigen, dan juga rekomendasi saklar rantai berat imunoglobulin. Oleh karena urutan gen imunoglobulin dalam sel plasma yang mengalami hipermutasi somatik dan tetap stabil selama perjalanan penyakit, maka dari itu menunjukkan bahwa penyakit ini disebabkan oleh sel B pasca GC atau germinal center. Nah, dalam mendiagnosisnya, itu diawali dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik, lalu dapat dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium, seperti analisis serum dan urin, uji free light chains, evaluasi sumsum tulang, studi sitogenetik, dan juga imaging serta MRI. Terapinya atau tata laksananya, itu multiple myeloma dibagi menjadi 2, yaitu ada definitif dan juga suportif. Yang definitif itu ada 2, kemoterapi dan juga transplantasi sumsum tulang.
Lalu yang suportif itu berkaitan dengan pemulihan kondisi pasien. Contohnya adalah pengobatan atau anjuran untuk meminum 3 liter air sehari untuk mengembalikan kondisi fungsi ginjal. Baik, mungkin sekian simpulan yang dapat saya sampaikan. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Pandey Friska Gerti Basari dengan NIM 20025111209. Izin melanjutkan untuk menjelaskan saran. Saran yang dapat penulis berikan kepada pembaca yakni tenaga kesehatan juga masyarakat sangat penting memahami mengenai multiple myeloma untuk membantu penderita multiple myeloma membuat keputusan yang tepat terkait dengan perawatan. Bagi penderita multiple myeloma disarankan untuk perlakukan tubuh dengan baik seperti makan sehat, istirahat yang cukup, relaksasi hingga harus mampu mengatasi stres serta kelelahan. Baik, sekian dari saya. Baik, ini adalah daftar pustaka yang didapatkan selama kami mengerjakan student project. Baik, sekian dari SGDA 1. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila kami ada kesalahan dan terima kasih.